Saya mengajak kita membuka dari bagian firman Tuhan dari Hagai 2 ayat 19 sampai dengan 20 dan kita akan sama-sama melihat tentang finalisasi pembangunan rumah Tuhan ya dan berkatnya. Ternyata Hagai tidak menceritakan kesuksesan secara bangunan, tapi Hagai menceritakan pondasi orang yang membangun. Ternyata di sini di finalisasinya adalah imannya. Jadi bukan bangunannya. Jadi kalau kita baca, kita nggak ketemu finalisasi berkaitan dengan bangunan yang sudah selesai. Ternyata yang Tuhan inginkan adalah bangunan iman yang membangun. Dan bagi Tuhan kalau itu sudah beres, maka bangunan fisik akan beres. Tapi kalau bangunan fisik diutamakan, panitia yang bekerja tidak punya bangunan iman, maka semua menjadi tidak beres. Saya mengajak kita membaca bergantian. Saya baca ayat 16 ya di dalam Alkitab elektronik ayat 15 sampai dengan ayat 20 kita bergantian. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberikan berkat. Jadi perhatikan ayat 16 ya. Ada kata yang diulang, perhatikanlah mulai dari ini dan selanjutnya. Dan kata itu diulang dalam ayat 19 ya. Perhatikanlah mulai dari ini dan selanjutnya. Dan yang terakhir ditutup, mulai dari hari ini aku akan memberkati engkau. Mari kita kembali berdoa. Membangun secara fisik itu paling mudah. Tapi membangun iman jemaat itu paling susah. Membesarkan anak secara fisik gampang. Tapi membesarkan anak secara iman, karakter, mental, pengetahuan, talenta, dan sosial, itu sangat sulit. Pertanyaan kita, kenapa membangun hal fisik itu gampang? Dan membangun manusia yang hidup secara utuh itu sulit? Maka jawabannya, saudara, apapun yang dalam bentuk fisik, dia adalah benda mati. Maka ketika benda mati disusun, itu bisa menjadi sesuatu yang bersifat permanen, karena dia tidak punya nyawa. Dan setiap orang bisa bekerja karena uang. Dan kalau kita punya uang, bayar orang untuk menyelesaikan sesuatu, itu bisa. Tapi pada waktu kita membangun manusia secara iman, membangun manusia secara pengetahuan, secara mental, secara karakter, ternyata itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita sudah menjadi manusia berdosa. Dan bisa menjadi mudah ketika manusia itu sungguh-sungguh mau hidup dalam Kristus. Karena agen perubahan dalam hidup kita adalah ketika kita dalam ketaatan selalu mengarahkan diri dalam nilai peta teladan daripada Kristus yang adalah penebus daripada hidup kita. Kedua, kita rela untuk dikoreksi, kita rela untuk dikritik, kita rela untuk dibina, kita rela untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan sebagai sumber perubahan hidup kita. Nah di sini maka kita mengerti, saudara, setiap kita harus sadar bangunan yang paling penting yang menyenangkan Tuhan bukan gereja secara fisik. Bangunan yang paling penting menyenangkan Tuhan adalah manusia yang dicipta ditebus oleh Kristus. Maka bangunan rumah kita yang paling penting bukan rumah kita,
dan seluruh permanen halal ornamen dalam rumah kita, itu yang bukan menyenangkan Tuhan. Tapi yang menyenangkan Tuhan adalah kita yang bisa mencerminkan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Nah, kembali lagi saudara dalam bagian ini. Di dalam ayat 16 dikatakan, maka sekarang, now, perhatikanlah mulai dari ini dan selanjutnya. Mulai hari ini, perhatikanlah dan sampai dengan selanjutnya. Apa artinya? Tuhan menyilakan kita, mempersilakan kita. Ujilah aku. Dalam bahasa Malaiki. Jikalau engkau memberikan yang terbaik kepada aku, ujilah aku. Mulai hari ini sampai selanjutnya. Sebelum ditaruh batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, aku akan membuktikan. Aku Allah yang hidup. Aku Allah yang memelihara engkau. Nah, di dalam bagian ini saudara, ternyata Tuhan mau memfinalkan komitmen iman. Tuhan mau menguatkan dan meneguhkan komitmen iman dari mulai Jerubabel, dari Joshua, dari seluruh rakyat Yehuda yang 50.000 orang itu. Supaya mereka membangun dengan iman. Jangan hanya membangun dengan rasio. Jangan hanya membangun berdasarkan nilai emosi. Jangan hanya membangun dalam nilai aspek nilai kesombongan yang lain. Tapi membangun rumah Tuhan berdasarkan iman dan dibangun karena iman, dipersembahkan juga karena iman. Nah, disinilah maka ayat 16. Tuhan berkata, maka sekarang perhatikanlah mulai dari ini dan selanjutnya. Apa yang diperhatikan? Yang diperhatikanlah nilai iman kita. Kenapa ini kita perhatikan iman kita dulu, bukan uang kita? Nah, sekarang saya tanya. Istri kalau pegang uang, perhatikannya adalah iman dirinya atau uang yang ada dalam dirinya? Ayo istri jawab, atau perempuan yang belum menikah. Jikalau engkau punya uang, engkau dikasih kepercayaan sebagian uang daripada suami atau semuanya. Yang engkau akan pertimbangkan adalah iman mengelola uang atau jumlahnya uang yang aku akan pakai. Seharusnya adalah iman harus itu diutamakan untuk engkau bisa menggunakan uang itu. Sehingga lahirlah kebijakan-kebijakan, bukan lahirlah keinginan-keinginan. Kalau lahirlah keinginan-keinginan karena sesuai dengan jumlah uang. Tapi kalau engkau mengelola uang karena iman, engkau belanja lebih pun beli telur, beli tomat rasanya berdosa. Kenapa? Karena engkau mengelola dengan iman. Tapi kalau engkau mengelola karena jumlah, engkau merasa dirugikan di pasar beli atau apapun, engkau merasa tidak apa? Tidak punya rasa bersalah. Kenapa? Karena patokanmu adalah rasio jumlah. Bukan patokannya standar iman. Nah, di dalam bagian ini, Tuhan mengatakan, mulai sekarang perhatikanlah. Apa yang kau perhatikan? Kualitas imanmu. Kenapa kita memperhatikan kualitas iman? Karena Alkitab dalam Ibrani 11 dikatakan, apapun jikalau tanpa iman, semua tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Berarti ini menunjukkan kepada kita apa yang dikatakan Korintus oleh Paulus. Apapun yang kau perbuat, makan dan minum, semua harus punya dasar iman. Nah, disinilah kadang-kadang kita suka lupa, saudara. Kita pikir bangunan yang paling harus finalisasi adalah fisik. Ternyata Tuhan, bangunan yang paling final yang punya komitmen adalah iman. Nah, di sini saudara menunjukkan kepada kita, iman adalah instrumen yang paling penting untuk kita memulai segala sesuatu. Saya ulangi. Iman adalah instrumen yang paling penting sebagai dasar, sebagai pilar, ya, sebagai penghubung, sebagai nilai yang akan menguatkan daripada bangunan rohani kita adalah iman. Jadi di dalam bagian inilah saudara, ketika kita membangun diri kita sebagai bait Allah, ketika kita ingin membangun keluarga kita sebagai gereja yang kecil, ketika kita akan membangun gereja secara fisik, ternyata saudara, Tuhan minta finalisasi adalah komitmen iman kita. Karena iman adalah dasar.
Dan iman adalah bukti. Dan iman adalah energi yang membuat kita tidak pernah mundur, tidak pernah merasa harus kalah, tidak pernah harus merasa lemas. Dan kita dengan iman akan selalu kuat mencapai apa yang terbaik untuk Tuhan dalam pembangunan rumah Tuhan. Jadi kalau orang Kristen imannya sudah mundur, itulah awal kejatuhan dalam dosa. Dan kalau engkau sudah tidak mau baca Alkitab, itu mulai engkau kena penyakit secara spiritual. Maka ketika kita tidak punya ketaatan, itulah awal kehancuran. Nah jadi saudara, dalam bagian inilah saudara, kita setuju sekali. Iman adalah instrumen yang paling penting. Sebelum dan saat kita bertindak melakukan apapun juga. Karena jikalau engkau melakukan dengan iman, engkau akan punya tanggung jawab kepada Tuhan.